Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Irmayanti, jurusan Akuntansi Keuangan Publik 03. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai Corporate Social Responsibility atau CSR. Ide tentang Corporate Social Responsibility atau CSR juga dikenal dengan Triple Bottom Line atau Economic, Social, and Environmental. Ini bukan merupakan ide baru dan telah ada sejak abad ke-19 yang sudah dimulai dengan revolusi industri. Jadi tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility ini semakin mendapatkan perhatian oleh kalangan dunia usaha. Di Indonesia sendiri, sejak era reformasi bergulir, masyarakat semakin kritis dan mampu untuk melakukan kontrol sosial terhadap dunia usaha. Jadi perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat tersebut memunculkan adanya suatu kesadaran baru tentang betapa pentingnya untuk melaksanakan Corporate Social Responsibility atau CSR. Dan iri pada tahun 2008 hal ini ditunjukkan dengan adanya peraturan yang mengatur tentang hal tersebut dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Pasal 74 Tahun 2007 yang sudah dimulai berlakukan pada tanggal 16 Agustus 2007. Jadi undang-undang ini mengatur tentang perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam yang wajib untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi, pengertian Corporate Social Responsibility tersebut menurut Johnson dalam Nur Hadi tahun 2011 menyatakan bahwa CSR is about how companies manage the business process to product and overall positive impact to society. Jadi definisi ini pada dasarnya berangkat dari filosofi bagaimana untuk mengelola perusahaan baik sebagian maupun secara keseluruhan yang memiliki dampak positif bagi dirinya dan lingkungannya. Jadi untuk itu perusahaan harus mampu untuk mengelola operasi bisnisnya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Jadi menurut Darwin pada tahun 2004, pertanggungjawaban sosial perusahaan atau CSR adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholder yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum. Baik, selanjutnya, CSR akan secara proaktif untuk menaikkan ketertarikan publik dengan mendorong pertumbuhan dan perkembangan komunitas. Jadi, pada dasarnya CSR merupakan suatu tindakan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Jadi, dalam upaya untuk menaikkan ketertarikan publik dengan memperhatikan 3 garis dasar. Yang pertama, ada people, yang kedua planet, yang ketiga profit. Jadi, sosial atau people ini atau masyarakat yang merupakan stakeholder yang sangat penting bagi suatu perusahaan karena dukungan masyarakat sangat-sangat diperlukan bagi keberadaan dan kelangsungan hidup serta perkembangan perusahaan. Maka dari itu perusahaan perlu untuk berkomitmen untuk berupaya untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Dan perlu juga disadari bahwa operasi suatu perusahaan berpotensi untuk memberi dampak kepada masyarakat. Karena itu, perusahaan perlu untuk melakukan berbagai kegiatan yang dapat menyentuh kebutuhan masyarakat. Jadi, Yusuf Bioson pada tahun 2007 dimensi sosial yang menyangkut keberlanjutan sebuah organisasi telah berdampak di dalam sistem sosial yang beroperasi. Indikator kinerja sosial GRI mengidentifikasi kunci aspek kinerja yang meliputi praktek perburuhan atau tenaga kerja, hak asasi manusia, masyarakat atau sosial dan tanggung jawab produk. Jadi, Corporate Social Responsibility atau CSR dalam penelitian ini diukur melalui total biaya yang telah dikeluarkan oleh suatu perusahaan melalui program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL yang terdapat dalam laporan tahunan suatu perusahaan. Jadi lingkungan, yang kedua lingkungan, planet. Planet atau lingkungan merupakan sesuatu yang berkaitan dengan seluruh bidang dalam kehidupan manusia. Karena semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia sebagai makhluk hidup
selalu berkaitan dengan lingkungan. Jadi misalnya, air yang diminum, udara yang dihirup, dan seluruh peralatan yang digunakan. Jadi semuanya itu berasal dari lingkungan. Namun, sebagian besar dari manusia masih kurang untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Jadi hal ini disebabkan karena tidak ada keuntungan langsung yang bisa diambil di dalamnya. Jadi karena keuntungan merupakan inti dari dunia bisnis dan itu merupakan hal yang sangat wajar. Jadi manusia itu sebagai pelaku industri hanya mementingkan bagaimana menghasilkan uang sebanyak-banyaknya tanpa melakukan upaya apapun untuk melestarikan lingkungan. Padahal dengan melestarikan lingkungan, manusia justru akan memperoleh keuntungan yang lebih, terutama dari sisi kesehatan, kenyamanan, di samping ketersediaan sumber daya yang lebih terjamin kelangsungannya. Jadi yang ketiga, ekonomi atau profit. Profit atau keuntungan menjadi tujuan yang sangat utama dan terpenting dalam setiap kegiatan usaha. Jadi tidak heran bila fokus utama dari seluruh kegiatan dalam suatu perusahaan adalah mengejar profit atau keuntungan dan mendongkrak harga saham setinggi-tingginya. Karena inilah bentuk tanggung jawab ekonomi yang paling esensial terhadap pemegang saham. Aktivitas yang dapat ditempuh untuk mendongkrak profit antara lain dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya. Jadi peningkatan produktivitas bisa diperoleh dengan memperbaiki manajemen kerja. Jadi mulai penyederhanaan proses, mengurangi aktivitas yang tidak efisien, menghemat waktu proses, dan pelayanan. Sedangkan efisiensi biaya dapat tercapai jika perusahaan menggunakan material sehemat mungkin dan memangkas biaya serendah mungkin. Jadi, konsep tanggung jawab sosial suatu perusahaan sudah dimulai sejak tahun 1979 yang diartikan sebagai organisasi yang tidak hanya menyediakan barang dan jasa yang baik bagi suatu masyarakat, tetapi juga mempertahankan kualitas lingkungan sosial maupun fisik dan juga memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan komunitas di mana mereka berada. Jadi CSR bukan hanya merupakan kegiatan karitatif perusahaan dan kegiatannya tidak hanya bertujuan untuk memenuhi hukum dan aturan yang berlaku. Lebih dari itu, CSR diharapkan bisa memberikan manfaat dan nilai guna bagi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan atau stakeholder dengan suatu perusahaan. Baik, slide selanjutnya, menurut Kruse dan Robinson pada tahun 2007 dalam Gurnyanto mengelompokkan tanggung jawab sosial ke dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama ada ekonomi. Jadi, economic responsibility. Jadi, secara ekonomi, tanggung jawab perusahaan adalah menghasilkan barang dan jasa untuk masyarakat dengan harga yang wajar dan memberikan keuntungan bagi suatu perusahaan. Yang kedua ada legal responsibility. Dimanapun suatu perusahaan beroperasi, tentu saja tidak akan lepas dari peraturan dan undang-undang yang berlaku di tempat tersebut, terutama peraturan yang mengatur kegiatan bisnis. Jadi peraturan tersebut terutama yang berkaitan dengan pengaturan lingkungan dan perlindungan konsumen. Yang ketiga ada ethical responsibility. Jadi perusahaan yang didirikan tidak hanya patuh dan taat pada hukum yang berlaku, namun juga harus memiliki etika. Yang keempat ada discretionary responsibility. Jadi tanggung jawab ini sifatnya sukarela, seperti yang berhubungan dengan masyarakat, yang menjadi warga negara yang baik, dan lain-lain. Jadi, konsep sustainability pada mulanya tercipta dari pendekatan ilmu kehutanan. Jadi, istilah ini berarti suatu upaya untuk tidak akan pernah memanen lebih banyak daripada kemampuan panen hutan pada kondisi normal. Jadi, kata technical gate atau bahasa Jerman untuk keberlanjutan berarti upaya untuk melestarikan sumber daya alam untuk masa depan. Jadi Research Institute pada tahun 2004 terdapat dua sudut pandang yang berbeda
terkait hubungan antara manusia dengan alam. Jadi salah satu sudut pandang ini menekankan pada adaptasi dan harmoni, sedangkan di posisi yang lain melihat alam sebagai sesuatu yang harus ditaklukkan. Jadi makna lain dari keberlanjutan seperti yang telah dikemukakan oleh ekonom Solow dalam Whited pada tahun 2006 mengemukakan keberlanjutan sebagai hasil masyarakat yang memungkinkan generasi mendatang untuk setidaknya tetap memiliki kekayaan alam yang sama dengan generasi yang ada pada saat ini. Dalam pidatonya, dia menjelaskan bahwa keberlanjutan tidak berarti kemudian kita memerlukan penghematan sumber daya yang sedemikian khusus, melainkan hanya memastikan kecukupan sumber daya. Jadi, daya manusia, fisik dan alam untuk generasi mendatang. Jadi, sehingga membuat standar hidup mereka setidaknya sama baiknya dengan generasi saat ini. Jadi, ide utama yang dimiliki oleh Solow adalah bagaimana bentuk peningkatan usaha untuk terus berupaya meninggalkan sumber daya yang cukup bagi generasi mendatang secara berkelanjutan, sehingga masalah utamanya yakni keputusan mengenai seberapa banyak sih yang akan dikonsumsi saat ini bila ditandingkan dengan seberapa banyak yang mampu untuk dilakukan. Jadi sebagai faktor penggerak utama bagi sustainability, slide selanjutnya yaitu kita akan membahas laporan berkelanjutan atau Sustainability Report. Jadi Sustainability Report atau SR ini merupakan pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan, dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan atau Sustainability Development. SR ini meliputi pelaporan mengenai ekonomi, lingkungan, dan pengaruh sosial terhadap kinerja organisasi. Pada tahun 2004 dalam Anggraini 2006, SR ini harus menjadi dokumen strategik yang berlevel tinggi yang menempatkan isu, tantangan, dan peluang sustainability development yang membawanya menuju kepada core business atau bisnis inti dan sektor industrinya. SR ini memiliki definisi yang beragam menurut Elkington. Pada tahun 97, SR ini berarti laporan yang memuat tidak saja informasi kinerja keuangan, tetapi juga non-keuangan, yang terdiri dari informasi aktivitas sosial dan lingkungan, yang memungkinkan perusahaan bisa bertumbuh secara berkeseimbangan, atau sustainability performance. Jadi laporan berkelanjutan atau sustainability report merupakan laporan yang diungkapkan sebagai pelengkap laporan keuangan atau financial statement. Jadi, laporan ini terpisah dari laporan keuangan perusahaan. SR mengungkapkan 3 kinerja yang terkait dengan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi menurut GRI pada tahun 2006 mendefinisikan SR sebagai praktik dalam mengukur pengungkapan aktivitas perusahaan. Jadi sebagai tanggung jawab kepada stakeholder atau pemangku kepentingan internal dan eksternal mengenai kinerja organisasi dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi menurut World Business Council for Sustainability Development menjelaskan manfaat yang didapat dari sustainability report, yaitu sustainability report bisa memberikan informasi kepada stakeholder atau pemegang saham, anggota komunitas, pemerintah, dan bisa meningkatkan prospek perusahaan serta bisa membantu untuk mewujudkan transparansi. Jadi sustainability report dapat membantu membangun reputasi sebagai alat yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan brand value, market share, dan loyalitas. Jadi konsumen jangka panjang, sustainability report dapat menjadi cerminan bagaimana suatu perusahaan dalam mengelola risikonya. Jadi sustainability report dapat digunakan sebagai stimulasi leadership, thinking, dan performance yang didukung dengan semangat kompetisi. Jadi sustainability report dapat mengembangkan dan memfasilitasi pengimplementasian dari sistem manajemen yang lebih baik dalam mengelola dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial.
Jadi sustainability report cenderung mencerminkan secara langsung bagaimana kemampuannya dan kesiapannya suatu perusahaan untuk memenuhi keinginan pemegang saham untuk jangka panjang. Jadi sustainability report bisa membantu membangun ketertarikan para pemegang saham dengan visi jangka panjang dan bisa membantu mendemonstrasikan bagaimana untuk meningkatkan nilai perusahaan yang terkait isu sosial dan lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengungkapan atau disclose, merupakan upaya transparansi perusahaan atau entitas dalam menyajikan informasi, baik itu keuangan maupun non-keuangan. Jadi kepada para user atau pengguna, user ini dalam hal ini bagi para pengguna dari informasi tersebut dalam pengambilan keputusan. Jadi untuk entitas swasta atau privat, tentu saja yang menjadi user adalah para kreditor, investor, manajer, karyawan, dan bahkan pemerintah. Sedangkan user untuk public entity yang saat ini juga menerapkan upaya transparansi sebagai bentuk akuntabilitas dari laporan keuangannya adalah pemerintah yang bersangkutan, masyarakat, dan investor. Dan concern di tulisan ini pengungkapan laporan keuangan untuk entitas swasta. Jadi, secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Jadi, Suwarjono pada tahun 2005. Jadi, tujuan pengungkapan ini merupakan bisa menyediakan informasi yang memadai bagi para pengguna untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan. Jadi, menurut Hendrickson pada tahun 94 dalam Supianto, ada 3 konsep pengungkapan yang umumnya diusulkan, yaitu yang pertama ada cukup, wajar, dan lengkap. Jadi, pengungkapan cukup adalah yang paling lazim yang dipergunakan dari 3 pernyataan tersebut. Jadi meskipun hal ini menyeratkan hanya pengungkapan minimum yang serasi dengan tujuan negatif untuk membuat laporan tidak menyesatkan. Jadi wajar dan lengkap merupakan konsep yang lebih positif. Pengungkapan yang wajar secara tak langsung merupakan tujuan etis agar bisa memberikan perlakuan yang sama bagi semua user yang berkepentingan dengan perusahaan. Jadi pengungkapan yang lengkap menyeratkan bagaimana suatu penyajian informasi yang relevan. Jadi pengungkapan yang layak mengenai informasi yang signifikan bagi para investor dan pihak lainnya. Hendaknya cukup, wajar, dan lengkap. Baik, slide selanjutnya mengenai pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan yang dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada pengungkapan wajib dan yang kedua ada pengungkapan sukarela. Baik, yang pertama ada pengungkapan wajib atau mandatory disclosure. Jadi menurut peraturan pemerintah yang dikeluarkan melalui keputusan Ketua Bapepam yang sekarang sudah diganti menjadi OJK tentang pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik. Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua ada pengungkapan sukarela atau voluntary disclosure. Jadi menurut Subaidah dan Zulkifar pada tahun 2005, pengungkapan sukarela yaitu pengungkapan butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Jadi pengungkapan sukarela ini merupakan pilihan yang bebas bagi manajemen suatu perusahaan untuk memberikan informasi, akuntansi, dan informasi lainnya yang dipandang relevan untuk keputusan oleh para pemakai laporan keuangan tersebut. Jadi menurut peraturan mengenai laporan keuangan yang ada di Indonesia, hal ini dimungkinkan untuk dilakukan. Slide selanjutnya yaitu Value Added Capital Employee atau VACA. Ini menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap unit dari capital employee terhadap value added organisasi. Menurut Ulum pada tahun 2008, Value Added Capital Employee merupakan kemampuan bagi suatu perusahaan dalam mengelola sumber daya berupa kapital aset yang apabila dikelola dengan baik akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Jadi menurut Menko dalam Rifki tahun 2009 mendefinisikan physical capital sebagai material yang
digunakan sebagai input dalam produksi dari barang dan jasa yang akan datang. Slide selanjutnya yaitu Value Added Human Capital atau WAHU. Jadi, ini menunjukkan bagaimana kontribusi yang dibuat oleh setiap rupiah yang sudah diinvestasikan human capital dalam terhadap value added organisasi. Human capital merepresentasikan individual knowledge stock atau suatu organisasi yang dipresentasikan oleh karyawannya. Jadi, human capital merupakan pengetahuan, skill, dan pengalaman yang dibawa pegawai ketika meninggalkan suatu perusahaan. Jadi, yang meliputi pengetahuan individu suatu organisasi yang ada pada pegawainya. Jadi, menurut Bontis, Crossan, dan Hulan dalam Astuti tahun 2005 yang dihasilkan melalui kompetensi, sikap, dan kecerdasan intelektual. Baik, slide selanjutnya mengenai struktural capital meliputi seluruh non-human storehouses of knowledge dalam organisasi. Yang termasuk dalam hal ini adalah database, organizational charts, proses manual strategis, routines, dan segala hal yang membuat nilai suatu perusahaan lebih besar daripada nilai materialnya. Jadi, struktural capital dalam suatu perusahaan terdiri atas 4 elemen, yaitu yang pertama ada sistem. Sistem ini merupakan cara di mana suatu proses organisasi atau informasi komunikasi dan pembuatan keputusan dan output atau produk service dan capital proceed yang dijalankan. Yang kedua, struktur. Struktur ini merupakan penyusunan tanggung jawab dan penghitungan yang mendefinisikan bagaimana suatu posisi dan hubungan di antara anggota-anggota organisasi. Yang ketiga ada strategi. Strategi ini merupakan tujuan-tujuan organisasi dan cara bagaimana untuk mencapainya. Yang keempat ada culture. Culture ini merupakan penjumlahan opini-opini individual, pemikiran bersama, dan nilai-nilai norma dalam organisasi. Jadi, perusahaan dengan struktural kapital yang kuat akan memiliki dukungan budaya yang memungkinkan suatu perusahaan untuk mencoba sesuatu. Jadi, untuk belajar dan untuk mencoba kembali sesuatu. Jadi, konsep intellectual capital ini memungkinkan intellectual capital untuk diukur dan dikembangkan dalam suatu perusahaan. Slide selanjutnya mengenai kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan ini menentukan bagaimana ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan dari suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Jadi, dalam pengukuran kinerja keuangan perlu dikaitkan antara suatu perusahaan dengan pusat pertanggungjawaban. Menurut Ermayanti tahun 2009, dalam Kurnianto tahun 2010, penilaian kinerja keuangan adalah salah satu cara yang dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya kepada para pemilik perusahaan. Jadi menurut Elan Vita tahun 2008, prestasi perusahaan yang ditunjukkan oleh laporan keuangannya. Jadi sebagai suatu tampilan keadaan suatu perusahaan. Jadi selama periode tertentu disebut dengan kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan menurut Pranata tahun 2007 menyatakan bahwa kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan efektivitas dan efisien suatu organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuannya. Jadi tujuan perusahaan akan sulit tercapai bila suatu perusahaan tersebut tidak bekerja secara efisien, sehingga perusahaan tidak mampu baik langsung maupun tidak langsung bersaing dengan perusahaan sejenisnya. Jadi, pengukuran kinerja suatu perusahaan sangatlah diperlukan dalam relasi dengan kepuasan konsumen, proses internal, dan aktivitas yang berhubungan dengan perbaikan dan inovasi dalam organisasi yang membawa pada future financial return. Selanjutnya, membahas mengenai Asset Liability Management atau ALMA. ALMA ini merupakan suatu proses pengelolaan aktiva dan pasiva yang secara terpadu berkesinambungan untuk mencapai suatu keuntungan dalam situasi lingkungan usaha yang bergejolak. Jadi, ALMA ini berfungsi untuk memberikan rekomendasi pada manajemen bank agar dapat meminimalkan risiko yang dihadapi dan mengoptimalkan keuntungan serta tetap berada dalam koridor
Hustler sesuai dengan keuntungan yang berlaku. Jadi menurut Gerlach O. Hustler yang dikutip dalam Syafi'i Antonio mengatakan bahwa fokus manajemen aset dan liabilitas ini adalah mengkoordinasikan portofolio aset dan liabilitas bank dalam rangka memaksimalkan profit bagi bank dan hasil yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam jangka waktu yang panjang dengan untuk memperhatikan kebutuhan likuiditas yang mencapai hal ini dengan menyiapkan persyaratan manajemen risiko dan modal yang ketat yang dirancang untuk meyakinkan bahwa suatu bank memiliki cadangan modal yang cukup untuk risiko yang dihadapinya karena praktik pemberian kredit dan investasi yang dilakukannya secara umum. Aturan-aturan ini menegaskan bahwa semakin besar jumlah modal yang dibutuhkan bank untuk menjaga likuiditas bank tersebut secara stabilitas ekonomi pada umumnya. Jadi dalam Basel II, bank diminta untuk mengalokasikan modal yang lebih kecil atau yang memiliki peringkat lebih tinggi yang modal lebihnya besar untuk yang lebih berisiko. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.